Hai, selamat pagi sahabat misioner dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan Kak Floren dalam Do Re Mi, doa dan renungan remaja misioner sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Senin 19 Januari 2026 merupakan pekan biasa yang kedua. Mari sebelum kita memulai seluruh aktivitas dan juga tugas karya pelayanan kita di hari baru ini, kita memohonkan berkat dari Allah dengan mendengarkan dan merenungkan sabdanya, agar menjadi pedoman kita dalam menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab kita. Untuk itu, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala rahmat, berkat dan penyertaan-Mu sepanjang istirahat kami tadi malam. Kini, sebelum kami memulai aktivitas kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Bukalah hati dan budi kami, agar sabda-Mu menjadi pedoman dan pelita hidup. Dikau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Injil yang akan kita dengarkan diambil dari Injil Markus pasal 2 ayat 18 sampai 22. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu itu, murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari, datanglah orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga tak seorang pun menyisihkan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua, karena jika demikian, anggur tersebut akan menggoyahkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perkataan Yesus, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Dan juga Yesus menambahkan tentang kain baru pada baju tua dan anggur baru dalam kantong kulit tua, mengandung makna yang dalam. Pertama, Yesus menyebut dirinya sebagai mempelai. Kehadirannya adalah sukacita besar, tanda bahwa Allah menyatukan diri dengan umatnya. Selama Ia hadir, murid-muridnya hidup dalam suasana pesta, bukan kesedihan. Namun Yesus juga menyinggung saat Ia akan diambil, menunjuk pada penderitaan dan wafatnya.
Maka ada saat untuk bersukacita dan ada saat untuk berpuasa. Kedua, perumpamaan kain baru dan anggur baru menegaskan bahwa kehadiran Yesus membawa sesuatu yang baru. Ia tidak sekedar menambal tradisi lama, melainkan menghadirkan hidup baru dalam roh. Injil bukan sekedar aturan tambahan, melainkan pembaruan total yang menuntut wadah yang baru, yakni hati yang terbuka, hidup yang diperbaharui. Bagi kita pesan ini sangat relevan. Kita diajak untuk menyadari bahwa iman bukan sekedar rutinitas atau tradisi yang dijalankan tanpa makna. Kehadiran Kristus adalah sukacita yang mengubah hidup. Puasa, doa, dan praktik rohani bukan sekedar kewajiban, melainkan sarana untuk semakin dekat dengan Sang Mempelai. Selain itu, kita diajak untuk membuka diri pada pembaruan. Masih di awal tahun 2026, kita jangan terjebak dalam cara hidup kita yang lama. Injil mengundang kita untuk menjadi kantong kulit baru yang siap menerima anggur baru, yaitu karya Roh Kudus yang terus memperbarui gereja dan hidup kita. Semoga kita mampu melihat kehadiran Kristus sebagai sumber sukacita, sekaligus berani menerima pembaruan yang Ia bawa. Dengan demikian, hidup kita sungguh menjadi tanda bahwa Injil adalah kabar gembira yang hidup dan mengubah dunia. Semoga demikian. Amin. Sebagai doa penutup, marilah kita berdoa bersama doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa untuk menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga kita sekalian, seluruh aktivitas, tugas, karya pelayanan kita pada hari ini, serta niat-niat baik kita senantiasa dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik dan remaja misioner dimanapun berada, demikian Doremi edisi Senin 19 Januari 2026. Sampai jumpa di edisi Doremi selanjutnya.